pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Termasuk perlindungan, misalnya perlindungan WNI di tengah COVID itu termonitor dengan baik di luar negeri, di mana mereka yang sakit, yang sedang dirawat, yang meninggal, yang sedang dalam proses penyembuhan itu terdata. Mungkin enggak, ini bukan pekerjaan mudah. Pemerintah hari ini masih terus bekerja, masih terus berupaya bagaimana kita ini bisa keluar, kita ini bisa lepas dari pandemi. Sari berita, sejumlah diplomasi luar negeri berhasil dicapai di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam 2 tahun terakhir. Sementara Presiden Jokowi juga tidak terpengaruh dengan berbagai isu politik di menjelang tahun 2024. Saat ini Presiden lebih fokus untuk bekerja. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Kamis 21 Oktober 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Penerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau 2 kali suntikan Indonesia bertambah menjadi 613.794 orang, sehingga totalnya sudah mencapai 64.622.692 orang pada hari Rabu 20 Oktober kemarin. Kepala BNPB Ganip Warsito meminta pihak-pihak terkait bisa mengidentifikasi ancaman bencana hidrometeorologi. Menurut Ganip, hal tersebut adalah bagian dari upaya mengurangi risiko bencana dan langkah antisipasi. Rusia dan sejumlah negara di Asia sepakat untuk bekerja sama dengan Taliban dalam menjaga keamanan di kawasan. Selain itu, pemimpin baru Afghanistan tersebut juga diminta untuk menerapkan kebijakan yang lebih moderat. Kesuksesan diplomasi vaksin, diplomasi perlindungan WNI hingga partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional selama pandemi COVID-19 dicatatkan sebagai pencapaian diplomasi luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam 2 tahun terakhir. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Diplomasi luar negeri Indonesia tidak terlepaskan dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Indonesia menorehkan sejumlah pencapaian. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menilai peran aktif Presiden Joko Widodo menghadiri berbagai pertemuan tingkat tinggi meski secara daring dikarenakan pandemi COVID-19 menunjukkan pemahaman kepala negara akan pentingnya posisi Indonesia di mata dunia internasional. Bahkan menurut Dev, peran aktif itu berdampak positif, menaikkan nilai tawar Indonesia di masyarakat internasional, khususnya ketika Indonesia berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 dari negara-negara sahabat. Ketika kita mencari vaksin, contohnya, kita begitu cepat mendapatkan dukungan vaksin, bahkan juga posisi kita ini sudah kita mendistribusikan sudah baik, dan pengakuan dari dunia internasional pun juga sudah sangat tinggi. Meski demikian, Dev Laksono menilai Indonesia perlu berperan lebih aktif di berbagai forum maupun untuk terlibat dalam pencapaian perdamaian dari sejumlah permasalahan yang terjadi di negara lain. Contohnya di Afghanistan ataupun konflik yang ada juga di Timur Tengah negara lain. Indonesia ini secara historis pernah beberapa kali membantu membuat perdamaian di negara asing, dan saya yakin pemerintahan hari ini memiliki kapasitas untuk menyelesaikan itu juga.
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Shah berpendapat, selain berhasil dalam menjalankan diplomasi vaksin, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin berhasil pula menjalankan diplomasi perlindungan kepada warga negara Indonesia WNI di luar negeri di tengah pandemi COVID-19. Diplomasi perlindungan bisa perlindungan WNI di tengah COVID itu termonitor dengan baik di luar negeri, di mana mereka yang sakit, yang sedang dirawat, yang meninggal, yang dalam proses penyembuhan terdata, dan itu bukan pekerjaan mudah. Tidak hanya itu, Reza Shah juga mengungkapkan evakuasi terhadap 26 WNI dan 7 warga negara asing pada 22 Agustus lalu dari Kabul merupakan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan diplomasi perlindungan di tengah kondisi Afghanistan yang tidak kondusif saat itu. Dan ini kan kerjasama pemerintah RI, kemudian TNI, kemudian BIN, kemudian mereka semua bisa bergerak cepat dan dipulangkan cepat dan sesuai dengan prosedur NATO. Kemudian ada 5 warga negara Filipina yang diikutkan. Ini kan menunjukkan juga kemampuan kita bersinergis dengan pemerintah Filipina. Peran aktif diplomasi luar negeri Indonesia dalam 2 tahun terakhir juga tidak terlepas dari keterlibatannya di sejumlah forum maupun organisasi internasional. Reza Shah memaparkan salah satunya keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi ASEAN yang membahas khusus mengenai Myanmar dan menghasilkan 5 poin konsensus pada 24 April lalu. Kita juga menginisiasi pertemuan gerakan non-blok untuk mencari solusi konkret dalam mengatasi kekerasan di Palestina. Disahkannya resolusi Dewan Keamanan mengenai perpanjangan mandat kalau di tingkat itu UNAMA. Ini koalisi kita dengan Jerman. Kerjasama kita di BKPBB, Women in Peacekeeping Operation, menghasilkan resolusi. Kepemimpinan dan peran aktif diplomasi Indonesia di luar negeri salah satunya akan dijalankan dengan dimulainya presidensi di G20 pada 2022 mendatang. Penunjukan Indonesia sebagai presiden G20 itu merupakan pertama kali dalam sejarah. Dengan mengusung Recover Together, Recover Stronger sebagai tema, Indonesia memastikan mengedepankan inklusivitas selama presidensi di G20. Penutupan sekolah dari aktivitas pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Solo meluas menyusul pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin banyak. Mulato Isang melaporkan. Ini ada tambahan SMP 8 kita ya naik. Satgas COVID-19 Surakarta kembali mendapati pelajar terkonfirmasi positif COVID-19 dari testing acak yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dikakan. Penutupan sekolah dari aktivitas pembelajaran tatap muka yakni SMPN 8 ditemukan 11 pelajar positif corona dan SMPN 4 Surakarta ada 1 pelajar. Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Surakarta Ahyani menyampaikan, PTM di sekolah yang ditemukan kasus penularan virus corona langsung dihentikan 2 pekan sampai 1 bulan. Setelah tracing dan treatment selesai, sekolah tersebut baru boleh menyelenggarakan PTM lagi. Untuk itu, menurut Ahyani, testing untuk sekolah yang menyelenggarakan PTM harus diperluas guna mendeteksi kasus-kasus baru. Kemudian pihaknya mendorong agar pemerintah segera melakukan vaksinasi khusus anak-anak remaja dan juga di bawah usia 12 tahun agar PTM lebih aman. Ya, nanti ketuanya yang punya ya terdeteksi harus PTM-nya ditinggal dulu. Kasusnya selesai dulu nanti baru dibuka. Harus segera ditindaklanjuti. Nanti bisa aja vaksinasi dan untuk sekolah aja, nggak usah dimungkin ya. Terpisah Kepala DKK Surakarta Dr. Siti Wahyuningsih mengatakan setelah ditemukan kasus baru 12 anak terpapar COVID-19 dari 2 SMPN langsung melakukan tracing. Ningsa Panakrabnya menekankan bahwa protokol kesehatan 5M sebenarnya harus menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat. Sebab protokol kesehatan ini adalah satu-satunya cara aman dari virus. Tapi 5M itu menjadi suatu kebutuhan setiap individu. Menjadikan 5M itu sebagai gaya hidup. Seperti kita mandi, seperti kita makan. Bukan sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan. Kalau seperti itu, nanti Pak Polisi datang pakai masker. Sebelumnya, 41 peserta didik dan 6 guru terkonfirmasi positif corona dari 5 SD. Rinciannya 37 siswa dan 5 guru SD Kristen Manahan,
seorang siswa SD Negeri Mangkubumen Kidul, 10 siswa dan seorang guru SD Negeri Danukusuman, seorang siswa SD Al-Islam 2 Jamsaren, dan 2 siswa SD Negeri Semangilot. Menurunnya level PPKM di ibu kota membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yakni memberi kesempatan kepada anak di bawah 12 tahun untuk bisa berwisata. Informasi ini akan disampaikan oleh Fitra Maria. Lantas untuk seperti di situ kan ada kolam renang juga ya Pak ya, yang di dalam taman ini. Kita sudah tidak operasional ya Mbak, Sonobe sudah tutup. DKI Jakarta akhirnya memasuki PPKM level 2. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi semua pihak. Apalagi anak-anak di bawah usia 12 tahun sudah diperbolehkan berkunjung ke tempat wisata, termasuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tentunya dengan protokol kesehatan ketat dan didampingi oleh orang tua. Dengan dibukanya pintu wisata bagi anak-anak, Kepala Humas TNI Adi Widodo kepada RRI mengaku jumlah pengunjung meningkat. Per Rabu 20 Oktober 2021 tercatat 2.000 pengunjung pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adi memastikan kapasitas pengunjung di Taman Mini tetap pada aturan semula, yakni hanya 25% yang boleh memasuki kawasan tersebut. Lantas untuk seperti di situ kan ada kolam renang juga ya Pak ya, yang di dalam taman ini. Kolam renang kita sudah tidak operasional ya Mbak, Sonobe sudah tutup. Kemudian kita punya kolam renang di Istana Anak-anak, itu kita lagi renovasi sehingga belum kita efektifkan. Jadi memang yang berarti kita memang tidak ada kolam renang. Itu pun juga hanya sebatas luar ya Bu. Kita untuk indoor memang belum diizinkan, kita baru outdoor. Jadi yang kita adalah ya hanya lingkungan luar saja. Kemudian yang efektif kita buka itu baru Taman Burung, kemudian Taman Reptilia Komodo, kemudian Taman Legenda Keong Mas. Untuk persewaan sepeda sudah bisa untuk melakukan penyewaan. Kereta gantung juga situasional kita operasionalkan. Untuk museum, untuk galeri, pokoknya yang masih indoor itu memang belum diizinkan oleh pemerintah. Kita lagi nunggu kapan kita diizinkan buka, ya kita siap untuk melayani. Selain TMI, kawasan Ancol juga membuka pintu bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun per hari ini. Direktur Operasional PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prastio, mengatakan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang masuk harus dengan pendamping, di mana pendamping tersebut harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi serta sudah divaksin minimal 1 dosis. Jadi aktivitas di pantai aja sih, jadi seperti bermain di pasir masih kita sudah boleh, berolahraga di pinggir pantai juga sudah boleh, cuma memang aktivitas berenang saja yang masih kita boleh. Rencananya kita akan buka SeaWorld Ancol, jadi secara umum sudah hampir semua unit-unit rekreasi di Ancol itu sudah buka, kecuali Atlantis Adventure yang masih kita tutup karena kaitannya dengan regulasi aja. Baik Taman Mini dan Ancol, keduanya sama-sama belum membuka operasional di dalam ruangan, karena hal itu dapat menimbulkan antrian panjang serta menimbulkan kerumunan. Selanjutnya terkait pengawasan, Satgas Covid yang ada di masing-masing tempat wisata telah siap siaga jika nantinya ditemukan pelanggaran maupun pengunjung yang membutuhkan bantuan medis. Sebelumnya pemerintah menurunkan level PPKM di Jakarta dari level 3 ke level 2 karena cakupan vaksinasi dosis pertama di ibu kota sudah di atas 50%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021. Demikian Fitra Maria melaporkan. Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, program sumber daya manusia unggul menjadi prioritas. Konsep Merdeka Belajar adalah salah satu yang cukup banyak disebutkan. Seperti apa itu? Kita simak bersama Rini Heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendidikan menjadi hal yang paling disorot dalam sejumlah capaian program yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 2 tahun menjabat. Konsep Merdeka Belajar menjadi hal yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dinakodai Nadiem Anwar Makarim guna menciptakan sumber daya manusia unggul menjadi prioritas utama. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti kepada Pro 3 RRI mengatakan, Merdeka Belajar episode 1 hingga 13 yang telah diluncurkan menjadi program yang dicanangkan Kemendikbudristek Nadiem Makarim sebagai salah satu langkah transformasi pendidikan di Indonesia. Mulai episode 6 itu transformasi dana pendidikan untuk pendidikan tinggi lebih adil gitu ya, bidang yang memang dia membutuhkan, jadi kita sesuaikan. Kemudian pola penggerak untuk memastikan bahwa sekolah itu betul-betul menjadi siswa itu untuk berkembang, gurunya ditingkatkan kualitasnya. Terkait dengan SMK pusat keunggulan juga memastikan SMK itu punya potensi-potensi yang dikembangkan secara berbeda-beda. Kemudian juga kita memperkuat untuk pelaksanaan KID kuliah, selain jumlahnya ditingkatkan juga jumlah penerimanya juga semakin banyak. Kita juga tingkatkan program beasiswa melalui beasiswa LPDP. Kemudian program Kampus Merdeka Vokasi juga dilakukan mulai tahun ini. Pengadaan barang dan jasa di sekolah juga diperkuat. Kemarin diluncurkan episode ke-12 Sekolah Aman Belanja bersama Sipline. Dan yang terakhir kemarin Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana, kita siapkan kanal khusus yang bisa digunakan sebagai bahan untuk materi pembelajaran di sekolah. Namun hadirnya pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan mengalami perubahan model pembelajaran. Untuk itulah Kemendikbudristek lanjut Soehardi mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, baik secara jarak jauh atau PJJ hingga pembelajaran tatap muka terbatas yang kini mulai kembali dijalankan seiring dengan menurunnya angka kasus harian COVID-19. Kemarin kita menyediakan kuota internet ya, sampai 26,6 juta itu mendapatkan kuota, dan ini sangat membantu mereka tentunya baik murid maupun gurunya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan sekarang dengan kondisi COVID yang sudah mulai membaik, ini kita pastikan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu juga mulai dilaksanakan. Salah satu program Merdeka Belajar yakni Kampus Merdeka mendapat respon positif dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Meski demikian, Ketua APTISI Budi Sujatmiko meminta kebijakan tersebut barengi dengan kesiapan dunia usaha dan industri dalam berkolaborasi di Kampus Merdeka. Kemudian dari sisi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka tentang kebijakannya Nadiem, di sisi lain ini bagus untuk memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi secara umum, tetapi memang perlu waktu untuk menyesuaikan antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan usaha, karena dunia industri dan usaha belum sepenuhnya terbuka. Sedangkan Kampus Merdeka Belajar itu salah satunya yang paling berat menghadapi di dunia industri dan dunia usaha. Mereka belum bisa menerima dengan mudah. Apalagi khususnya di perguruan tinggi kesehatan itu. Lebih dari 1,5 tahun dunia pendidikan menjalankan metode pembelajaran jarak jauh lantaran adanya pandemi COVID-19. Namun menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim, hingga kini belum ada desain PJJ yang adaptif dengan masa pandemi.